Makanya saya Ada lain. bingung aku Bang Juma. Abang memberitakan kebenaran itu dari Alkitab kami. Abang Kristen atau Islam? Justru saya yang bingung. Kenapa justru saya yang paham Bible, kalian tidak mempraktekkan Bible? Gitu loh Bang. Makanya bingung aku nih Abang. Makanya Bang, kalau kami katakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Nah, sudah nah, jadi makanya itu bingung saya lihat sekarang begini Bang. Sekarang begini, dengan menyembah Yesus itu Anda sedang melalui siapa tuh? Menyembah Yesus itu jalan siapa yang Anda tempuh dengan menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Itu jalan yang ditunjukkan oleh siapa? Karena kalau menurut Yesus, penyalib orang benar ya. Lain kalau penyalib orang yang salah. Penyalib orang benar itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam menurut Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Matius 23:32. Iya. Matius berapa Bang Juma? Matius 23 nomor 32 sampai 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat separuh. Lalu mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sisa di rumah ibadah dan kamu hanya dari kota ke kota supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar sampai kepada Zakaria tepat kudus. Dan aku berkata kepada sesungguhnya ini akan ditanggung angkatan ini. Oh, jadi gini Bang Juma kan, ini Bang Junta ya, karena penyalipan orang benar kan Yesus Bang Juma, dia mengabarkan kebenaran. Jadi pada saat di zaman itu orang banyak tak percaya sama Yesus, sudah dekat dengan dia. Tapi itu sudah dibuatkan akan datang. Tapi orang tak percaya. Setelah Yesus membuat mujizat, baru orang percaya. Jadi kayak gini Bang, Yesus datang memberitakan kebenaran itu, baik pun sampai saat ini di dalam kebenaran banyak orang tak suka. Jadi Bang Juma, kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh, sepenggal-penggal. Jangan sepenggal-sepenggal, baca dari atas ke bawah baru uraikan. Karena di dalam Alkitab itu perumpamaan yang banyak. Perumpamaan. Jadi perumpamaan itu harus bisa kita mengerti. Gitu Bang Juma. Iya, jadi menurut Yesus di sana Bang, orang yang menyalib orang benar ini itu masuk neraka atau masuk surga? Oh, karena gini Bang, saya tidak bisa mengatakan itu Bang. Tapi Yesus mengatakan, kamu akan menanggung. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka? Artinya mereka ke neraka Bang. Kan udah jelas di situ. Iya Bang, itu kan kalau di dalam baca kitab itu Bang, jangan separuh-separuh, kita baca dari atas ke bawah. Apa? Iya, justru karena saya sudah membaca, makanya saya katakan loh, kok ini Yesus mengecam dengan sangat-sangat tegas dan keras terhadap para penyalib. Kenapa di Kristen malah
selamat orang-orang ini. Contoh ketika Yesus datang, abang, musuhnya tentu iblis kan, benar gak? Orang benar itu musuhnya iblis. Nah, ketika Yesus datang, apa yang diinginkan oleh musuhnya? Iblis-iblis ini apa yang diinginkan terjadi terhadap Yesus? Sering kita lihat bagaimana iblis berupaya membunuh Yesus. Berapa kali mereka berusaha untuk membunuhnya. Artinya, ketika iblis berhasil membunuh Yesus, maka itu adalah kemenangan bagi iblis. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, maka iblis berhasil memenangkan pertarungan. Maka salib itu sama dengan kemenangan bagi iblis. Gitu apanya itu Bang Juma. Karena kan di dalam di kitab kami Bang, Alkitab, Injil, bahwasannya Yesus itu sudah dinubuatkan itu Bang, dalam kitab itu harus kayak gitu. Jadi harus dia menjalani di dalam kebenaran itu. Dan kedua, di zaman Yesus, di zaman Raja Herodes, jadi segala ahli-ahli Taurat, mereka sanksi ini akan jadi raja, ini pemikiran dia lain, pemikiran ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus bukan ingin menguasai dunia, dia ingin memberitakan tentang kebenaran, tapi dihentikan oleh iblis. Iya, bukan dihentikan oleh iblis. Ya, jadi itulah ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ya, itu dihentikan oleh ahli Taurat dengan cara disalib. Nah, jadi dihentikan ahli Taurat karena pada saat itu ahli-ahli Taurat takut akan banyak yang mengikut Yesus. Nah, makanya dia dihentikan, bukan? Dihentikan oleh ahli-ahli Taurat. Karena itu sudah dibuatkan Bang, kalau Yesus itu. Jadi Yesus kan datang untuk memberitakan kebenaran. Iya. Berarti ketika kejahatan berhasil menghentikan Yesus, maka itu kemenangan bagi kejahatan, bukan? Iya. Berarti salib ini adalah kemenangan bagi? Bukan untuk kemenangan bagi kejahatan, bukan Bang. Kemenangan bagi orang percaya kepada Yesus. Ya, inilah makanya saya katakan ini mirip seperti komedi putar, kayak sandiwara gitu loh. Kenapa bukan, jadi Bang? Kan yang berusaha membunuh Yesus iblis dan berhasil, yang tepuk tangan Kristen. Berarti kalian ini ada di kubu mana Bang? Bukan kayak gitu cara pandangnya Bang Juma. Jadi gimana? Nah, kayak gini Bang Juma, kalau kami seorang Kristen itu, kami percaya roh kebenaran. Itu roh kebenaran itu dari Allah Bapa, firman dari Bapa. Firman dari Bapa itu Yesus. Kami percaya dari roh kebenaran, dan firman itu kami percaya akan terjadi seperti yang sudah tertulis sekian itu Bang. Jadi hanya Yesus menjalani dari roh kebenaran dari Allah Bapa. Itu firman Allah. Nah, makanya Bang, kalau kemenangan di Kristen itu Bang, kami udah percaya kepada Yesus. Karena kalau kami percaya kepada Yesus, kami percaya kepada Bapa. Karena Yesus mengajarkan kami dengan roh kebenaran. Itu Bang. Iya, dengan roh kebenaran. Kalau roh kebenaran itu kan pasti benar. Nah, penyaliban ini roh kebenaran ajarkan pasti itu adalah kemenangan bagi iblis.
Karena hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Kalau abang saya mengatakan itu sudah dinubuatkan, berarti Tuhan menubuatkan kejahatan menang dari kebenaran. Kan begitu. Makanya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, mengecam orang Farisi. Bahkan Yesus mengecam para pelaku dan keturunannya. Celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari neraka? Sebab separuh dari ahli Taurat, dari nabi-nabi, orang-orang bijaksana diutus kepadamu, tetapi malah kau salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Kau harus menanggung semua darah yang tumpah dari Habel sampai ke Zakaria anak bereknya. Ini sadis. Ini sangat-sangat luar biasa kecaman Yesus terhadap pelaku penyaliban. Tapi di Kristen justru menjadi sebuah bukti kemenangan. Gimana ceritanya? Seakan-akan kalau Yesus itu berhasil disalib, yang menang di situ iblis. Jelas itu. Kenapa jadi Kristen juga merasa menang ya? Kita ambil singkatnya aja Bang ya. Kita ambil dari singkatnya aja Bang ya. Boleh. Dari penyaliban itu hidup tidak kembali Yesus. Dari penyaliban itu, ya ada makhluk yang mengaku Yesus keluar dari kubur. Oh, kayak gitu cara pandang abang. Iya, karena kenapa saya katakan demikian? Karena orang benar ini sudah dijamin oleh Tuhan tidak mungkin disalibkan, tidak mungkin. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia datang, dan penguasa dunia ini adalah iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Artinya Yesus tidak berhasil disalib. Justru karena tidak berhasilnya Yesus disalib oleh iblis, maka iblis kemudian merekayasa keadaan yang menggantikan Yesus itu diupayakan menjadi Yesus, supaya banyak orang yang percaya dan disesatkan. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan begitu poinnya. Dan Yesus terkait dengan kebangkitan hari ketiga, Yesus sudah menubuatkan di Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat ini selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Lah, jadi kalau percaya kepada kebangkitan, Yesus mengatakan angkatan jahat punya merek. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan. Sampai hari ini mereka nggak percaya. Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Bukan kepada angkatan benar. Karena iblis tidak mungkin menang, kata Yesus. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi ketika iblis ingin aku disalib, tidak mungkin dia berkuasa atas diriku. Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka berhasil. Tidak mungkin. Itu kata Yesus, Bang. Yohanes 14 nomor 30. Jadi analisa saya, Yesus terangkat ke langit, terjadi penyaliban. Siapa yang disalib? Orang yang diserupakan. Dan orang ini mengaku Yesus. Namanya diserupakan Yesus, ya Yesus, tapi palsu. Karena kalau dia Yesus asli, maka terjadi sandiwara. Terjadi sandiwara. Karena bagaimana? Gimana? Kan Bang Juma tadi bilang bahwasannya iblis menang dari kematian Yesus. Iya. Saya tanya kembali sama Bang Juma. Iya. Dari kematian ini hidup enggak Yesus? Nah, itu kemenangan iblis untuk yang kedua kalinya. Saya tanya dulu abang, hidup enggak Yesus? Hidup. Memang tujuannya untuk hidup kembali, penggantinya.
maka itu adalah kemenangan kedua bagi iblis. Itu makanya kami orang Kristen, kami menang. Nah, berarti kemenangan bagi iblis adalah kemenangan bagi Kristen. Kami percaya. Nah, itu dia. Itu dia, Makanya Bang. abang percaya bahwa Yesus itu Bang Cuma. Kok Nah, kan iblis, kemenangan bagi Kristen? kan iblis yang mau Yesus disalib, benar nggak? makanya saya tanya abang tadi, hidup enggak Yesus? Hidup kan? Iblis mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kan gitu. Tapi Bukan iblis. Salah pemahaman. tetapi iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Maka penyaliban yang terjadi bukan Yesus. Yang keluar, bangkit keluar dari kubur juga bukan Yesus. Itulah kemenangan kedua bagi iblis. Kenapa? Berhasil menyesatkan banyak orang dalam memakai nama Yesus. Bang, kalau baca Alkitab itu bang, jangan separuh-separuh bang juga, supaya pemikiranmu jangan kacau. Sekarang pertanyaan, kembali sama abang, Yesus mati, ya, tapi di dalam kematian itu hidup tidak Yesus? yang mati ini hidup. Ya, itu makanya saya bilang, di dalam kematian itu hidup tidak? Hidup, dia kembali pada hari ketiga, dia hidup. Nah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, Allah Bapa kata. Kalau udah percaya Bang Juma, ya udah. Itu konsep yang dibangun oleh orang Kristen. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah ketika iblis berupaya menyalib Yesus, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Kan tidak. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berkuasa nggak iblis itu bang? Sama Gimana? Yesus? Kutanya. Berkuasa Gimana? Berkuasa nggak iblis itu sama Yesus? Enggak, sedikit pun tidak. Makanya dia nggak berhasil disalibkan. Makanya dia hidup kembali dari antara orang mati. Apabila Yesus berhasil disalib, mau hidup pun dia sampai 1000 kali, tetap aja kalah. Tetap aja kalah. Ada awal, ada akhir. Percaya enggak abang? Ada awal, ada akhir. Percaya? Di dalam awal itu, itulah kemenangan iblis. Tapi di dalam akhir itu, itulah kemenangan kami Kristen. Kemenangan kami. Nah, sekarang permasalahannya bang, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Tidak kan? Meskipun hanya sedikit. Yes, tidak. Ketika iblis berusaha membunuh Yesus, berhasil nggak iblis membunuhnya? Itu dulu. Berhasil atau tidak? Kalau berhasil berarti Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan, sedikit pun iblis tidak berkuasa. Itu perumpamaan yang dibuat Yesus. Bagi orang benar akan mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Siapkah di antara kita manusia demikian? Bang, kalau orang kata Yesus, iblis itu tidak berkuasa di dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Karena di dalam kuasa iblis itu, kematian itu hidup kembali dari antara orang mati. Itu kemenangan kami bagi orang Kristen. Ya, bagi orang Kristen, oke, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi Anda harus jujur juga, Bang. Anda harus jujur. Anda harus jujur bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Anda jujur dulu. Bukan karya iblis, Bang. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Awal dan akhir. Dari awalnya iblis itu dikasih kebebasan. Karena Tuhan pun sudah berkata, iblis itu dikasih kebebasan, tapi bukan untuk mematikan, untuk. Sekarang permasalahannya adalah, berhasil enggak iblis membunuh Yesus? Itu dulu. Begini Bang Juma, menurut pemahaman kami, iblis itu dikasih kebebasan sama Sang Bapa, tapi belum dalam arti bukan menguasai Yesus ya. Dibiarkan.
Nah, artinya memang udah dinubuatkan sama Allah Bapa itu bahwasanya Yesus harus mati terbunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau itu dinubuatkan, Abang, dinubuatkan Yesus itu mati, berarti bagaimana dengan penyaliban terhadap orang benar yang dihukum Nah, neraka? nah maksud lu gini bang, jadi kan pertanyaan abang tadi begini, apakah yang menyalibkan Yesus itu masuk neraka? Iya. Dia masuk neraka. Nah, masuk neraka. Sementara Anda yang masuk surga. Kami belum pernah masuk surga, tapi Loh, kalau kami masih di dunia ini bisa mengikut Kristus sempurna, kami berharap kami akan masuk surga. Ya pada saat ini kami masih berjuang ini supaya masuk surga dengan kalau cara mengikuti Yesus, Bang, bukan jadi Kristen, abangku. Mengikuti Yesus itu menjadi Yudaism, karena Yesus Yudaism, bukan Kristen. Kalau mau mengikuti Yesus. tertulis bang. Bang Juma, tunjukkan dalam Quranmu bahwasanya Yesus Islam. Tunjukkan. Yesus itu Muslim, dia orang soleh. Yesus itu. Iya. Di mana dalilnya bang? Abang itu. Bang, biar saya dengar dan saya apa? Tunjukkan. Iya. Kok pula Yesus abang bilang? Yesus Isa di dalam Al-Quran, bukan Yesus. Bang, Itu Yesus. Bang Juma, tunjukkan Iya. dalam Quranmu tertulis Yesus adalah Muslim. Ya, dia berserah diri kepada Allah. Al-Maidah ayat 116-117. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Kata Isa, tidak. Aku tidak punya hak untuk menyatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang kukatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Isa menyembah, Yesus menyembah. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu Muslim? Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Di dalam data Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Muslim dia, Bang. Berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang dilakukan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Tuh, Muslim. Bukan Kristen dia. Abang Kristen enggak atau Islam? Kutanya dulu sekali lagi. Abang Kristen atau Islam? Saya Islam, Bang. Saya Jadi Islam. kenapa Abang Yohanes mengatakan demikian? Kenapa? Kenapa Abang mengatakan demikian tadi? Yohanes sekian-sekian kata Abang tadi. Kenapa Abang mengatakan demikian? Lah, pembuktian karena Nabi Isa kan yang datang dulu nih. Nabi Isa dulu yang datang kepada kaumnya. Terus muncul wartawan-wartawan mengumpulkan berita-berita tentang Nabi Isa. Mereka tuliskan dalam bahasa Yunani. Orang yang tunduk pada Tuhan Muslim adalah namanya. Muslim. Iya. Muslim namanya. Muslim. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika orang berserah diri kepada perintahnya, maka dia disebut Muslim. Makanya Yesus disebut saleh di dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebenarnya gini bang, awak tak pala apa kali kan menjelaskannya. Maunya di sini bang Elia Myron ataupun bang Edis TV baru cocok ilmunya, bertukar pikiran diskusi sama bang perihal tentang penyalipan ini kan. Tapi oke lah, kalaupun gitu pun pemahaman abang ya kita nggak salah, kita terima aja apa yang abang bilang kan. Cuman kami tetap mengakui Sang Yesus itu adalah anak Allah Bapa. Iya, Karena ada kalau tertulis itu tidak ada masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. nah itu tahu. Terus kenapa melalui Paulus, abangku?
Nah, itu makanya aku bilang kan. Artinya kan tidak ada menuju Sang Bapa kalau tidak melalui saya, kata Yesus. Ya, Jadi terus saya meyakini Yesus itu adalah jalan nah, kebenaran, jalan keselamatan bagi kami. Anda percaya kepada Yesus tapi Anda mempraktikkan ajaran Paulus. Timpang jadinya. Jadinya timpang gitu loh. Timpang kali. Orang selamat itu ketika percaya Yesus sebagai rasul, bukan sebagai tumbal. Kalau Anda pengikut Paulus, maka Anda percaya Yesus sebagai tumbal dosa-dosa. Sedangkan menurut Yesus selamat cukup percaya dia adalah rasul, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, udah selesai. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Udah. Sederhana kok itu. Makanya saya bingung aku Bang Juma. Abang memberitakan kebenaran itu dari Alkitab kami. Abang Kristen atau Islam? Justru saya yang bingung. Kenapa justru saya yang paham Bible, kalian tidak mempraktekkan Bible? Gitu loh Bang. Makanya bingung aku nih abang. Makanya bang, kalau kami katakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Nah, sudah. Jadi makanya itu, bingung saya lihat abang. Sekarang begini bang. Sekarang begini. Dengan menyembah Yesus itu Anda sedang melalui siapa tuh? Menyembah Yesus itu jalan siapa yang Anda tempuh dengan menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Itu jalan yang ditunjukkan oleh siapa? Paulus kan? Paulus. Yesus jalannya menyembah siapa? Menyembah Tuhan Bapa. Sedangkan yang Anda praktikkan hari Minggu menyembah anak Bapa. Ajaran siapa yang Anda ikuti? Paulus. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan hidup. Dia akan masuk surga. Ya, itu ucapan Paulus. Yesus lain, barang siapa yang berkata aku adalah rasul Tuhan, maka dia akan masuk surga. Kan beda poinnya. Dibilang begini dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kepada Sang Bapa tidak melalui aku, kata Jangan Yesus. melalui Paulus, jangan melalui Paulus, harus melalui Yesus. Bagaimana cara yang harus dilalui yang Yesus tunjukkan? Tadi Bang Juma di Yohanes 16 ayat 4, Yohanes 14 ayat itu tadi. Iya. Sekarang kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang-orang yang melalui aku merasulkan aku atau menuhankan aku. Ayo. Kalau melalui Paulus menuhankan aku. Tapi kalau melalui Yesus merasulkan aku untuk sampai kepada Bapa. Jangan tuhankan aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Aku ini cuma rasul. Makanya dikatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu sampai kepada Bapa itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Bapa. Yohanes 17 nomor 3. Itulah jalan yang ditempuh oleh umat Islam hari ini. Percaya Yesus sebagai rasul dan percaya Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah Islam. Kalau kalian Kristen malah Yesusnya yang Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, dua-duanya Tuhan berarti. Makanya itu ditengok Bang Juma ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Udah dengar Bang Juma? Dengar, saya hafal itu. Makanya Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu bersamaan itu, Bang. Iya, berarti murid-muridnya juga di dalam Yesus kan? Percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Roh Kudus. Kenapa? Yesus sudah naik dari Iya.
Firman itu menjadi daging. Setelah firman menjadi daging, maka dengarkanlah firman daging ini. Jangan Anda tidak dengarkan. Dengan Anda menyembah dia, berarti Anda tidak mendengarkan si firman daging. Si firman daging mengatakan, kenal aku sebagai apa? Utusan. Masa sudah jadi daging Anda masih tidak percaya? Mau jadi apa lagi dia untuk Anda percaya? Sudah jadi daging, tidak percaya lagi kan? Kasihan. Sudah tertulis Bang Juma di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Menjadi, dan firman itu menjadi daging kan? Ya. Nah, setelah dia menjadi daging, kenapa Anda nggak percaya? Dia mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai rasul atau mengenal aku sebagai Tuhan? Kami percaya itulah Tuhan. Berarti Anda nggak percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya bahwa Yesus itu adalah rasul, utusan Tuhan. Dia firman yang menjadi daging, artinya dia adalah firman berjalan, firman hidup. Sebagai firman hidup, kalau mau hidup percaya kepada dia bahwa dia adalah rasul. Jangan percaya kalau dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu adalah Paulus punya merek. Itu dong. Itu cara pandang Bang Juma. Loh, bukan kan Yesusnya kan sudah jadi daging. Masa nggak dipercaya? Capek dia turun jadi daging, masih juga nggak dipercaya. Jadi apa yang mau dipercaya? Kalau Yesus aja yang daging ini sudah mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Nah, kenapa nggak Anda kenal sebagai utusan? Mau jadi apa lagi dia? Mau jadi bubur baru dipercaya? Udah jadi daging masih juga ditolak. Bang Juma, maaf ya Bang Juma, abang saya dengar selalu mengatakan firman itu berupa hal dengan benda ataupun dengan macam-macam. Kalau kami bagi seorang Kristiani tidak mau bang sembarangan. Firman menjadi daging, bukan benda itu Bang. Bukan, karena abang mengatakan sebagai inilah, udah sering saya dengar itu bang. Bang, kalau abang membaca firman itu dengan segenap hatimu. Oh enggak, jangan menggunakan akal, tapi menggunakan doktrin. Kan maksudnya begitu kan Bang? Kalau kau baca firman itu Bang Suma, jangan kau pakai akalmu, tapi pakai doktrin gereja, supaya kau bisa selamat. Bilang aja gitu, nggak usah tanggung-tanggung. Bukan kayak gitu Bang Juma. Lalu pakai kalau apa? Kita mengenal kebenaran itu, berkatalah dengan kebenaran itu. Ya, saya berkata berdasarkan dalil. Bang Juma, jangan pakai dengan akal pikiranmu. Ini yang masalah. Lalu saya harus pakai apa Bang? Jangan pakailah dengan isi hatimu yang bagus itu. Aku percaya sama Bang Juma. Akal dan isi kalau akal dan isi hati itu tidak connect, itu gangguan jiwa namanya. Apa? Tapi pakailah dengan hatimu. Kalau hatimu, dulu saya katakan sedemikian Bang Juma, aku berkata kepadamu, Bang Juma, aku udah sering saya lihat kamu live, kamu orangnya baik, mau mendengar, mau berkata demikian. Tapi hatimu masih ada hati yang baik. Aku percaya kepadamu. Iya. Ingat Bang Juma, tapi jangan sekali-sekali kamu berkata roh kebenaran kamu campur baurkan dengan ini. Karena apa? Di dalam kebenaran itulah kamu berbicara. Ya Bang Juma ya. Iya, kebenaran tetaplah kebenaran Bang. Ya. Kebenaran tidak bisa digunakan doktrin, tidak bisa. Baca firman, bacalah dengan segenap hatimu dan akal pikiranmu. Segenap hatimu duluan, dan baru dengan akal pikiranmu. Karena apa? Kau baca dengan hati yang baik, dengan akal pikiranmu yang baik, jadi kamulah jadi orang baik. Percayalah Bang Juma. Nah, kalau saya sudah jadi orang baik, tidak mungkin saya jadi Kristen. Tidak mungkin. Karena Kristen itu adalah sebuah agama yang bertentangan antara akal dengan Bible. Bibelnya berkata A, akalnya berkata B, sikapnya berkata, tindakannya terbukti C. Nggak ada sinkron. Contoh, dalil Anda jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai manusia yang diutus. Itu hidup kekal itu. Tapi praktek di lapangan, Yesus mengatakan A, Anda praktekkan Z. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau.
engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi kita harus mengenal manusia Yesus yang diutus oleh Tuhan yang satu-satunya. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kalau mau hidup kekal. Bang Juma, makanya aku bingung lihat kamu loh. Sekarang la ilaha illallah, Yesus Rasulullah kamu. Kalau sebenarnya kalau dalam Muslim itu bang, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ini abang udah terbalik. Abang makanya aku bingung lihat Bang Juma. Kan kita sedang membahas Yohanes 17 nomor 3 abangku. Ini kan kita sedang membahas tentang katanya Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan, ya mari kita jadikan jalan itu sebagai jalan. Benar-benar jalan. Jangan kita jadikan dia sebagai tujuan. Jalan menuju Medan bukan Medan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan ya jalan, tujuan ya tujuan, beda. Aku kata abang dulu bang ya. Aku ikut kata abang dulu ya. Iya. Oke. Kita mengikut jalan katanya. Kutanya dulu bang. Sama abang. Di Muslim hukum Taurat ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada bang, makanya bang, kalau nggak ada itu bang, mana caranya mengenal Bapa? Anda bertanya Taurat. Kalau Taurat itu hukum aturan main Tuhan yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Kami tidak serigala yang nyamar-nyamar masuk ke sono. Itu adalah hukum aturan main Tuhan, perintah dan larangan Tuhan yang berlaku hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa dengan Torah, Tuhan itu juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi Musa memiliki hukum untuk kaumnya, Nabi Muhammad punya hukum untuk kaumnya. Masing-masing punya hukum, tapi bersumber dari hakikat yang satu. Berbeda dengan Kristen. Aturan Kristen ini bukan dari Tuhannya Yahudi. Nyembah Yesus bukan aturan dari Tuhannya Yahudi. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu bukan. Bukan dari Tuhannya Yahudi itu. Tetapi memakai nama Yesus, ya untuk mendapatkan banyak pengikut. Karena nama Yesus itu dahsyat. Kalau memakai nama bom-bom, nggak ada yang percaya. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jangan jauh-jauh dulu Bang Juma. Jangan jauh-jauh dulu lari kita. Karena kan dibilang abang tadi, seperti yang akulah jalan kebenaran itu. Dari mana kita bang tahu jalan kebenaran kalau tidak kita ikuti hukum Taurat? Kutanya dulu abang. Jalan kebenaran itu, kata Yesusnya, baca Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Itu kata Yesusnya itu jelas itu. Hidup kekal itu apa? Jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Dari sini aja Kristen udah kalah. Aku datang bukan untuk meniadakan. Kristen dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dibatalkan, ditiadakan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Kan udah bertentangan. Oke bang, aku ikuti dulu bahasa abang ya. Aku mengikuti bahasa abang dulu. Iya. Aku tanya dulu abang, di dalam Taurat abang, di mana ada yang tidak tertulis di situ mencuri dilarang? Kalau di Al-Quran, saya katakan sekali lagi, Taurat itu adalah hukum yang dituliskan oleh Musa untuk kaumnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Arab contoh misalnya dikatakan begini, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah. Wahai Musa, aku berikan hukum kepadamu berupa Torah sebagai segala pengajaran yang baik dan penjelasan untuk segala hal pada zamannya. Lalu kata Allah kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah, perintahkanlah kaummu untuk berpegang sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada Torah itu. Kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada kami bukan kaum Bani Israel bang.
Kalian aja Bukan. yang bukan Bani Israel yang nyamar-nyamar masuk ke sono. Tanya dulu bang, ada nggak tertulis bang di dalam surat, dalam Gimana mana bang? abang mencuri dilarang? Oh jelas dah. Jangan mencuri dalam Al-Quran itu jelas sekali. Tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Itu larangan di dalam Al-Quran. Ya, di mana tertulis bang? Contoh misalnya di Al-Maidah ayat 30, Al-Maidah ayat 38. Itu larangannya di kami. Nggak boleh kemudian kita mengambil barang orang, nggak boleh. Kalau mencuri oke. Kalau berzina bang? Banyak dalilnya. La taqrabuz zina wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau ada orang mencuri, potong tangannya. Kalau ada orang berzina, itu nggak boleh. La taqrabuz zina, jangan kau berzina. Tapi itu bukan hukum Torah. Itu hukum Islam Al-Quran. Beda dengan Torah. Torah untuk kaumnya Bani Israel. Tapi ada kesamaan karena bersumber dari sumber yang sama. Berbeda di Kristen, hukum Taurat tidak berlaku karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Cuman supaya agama Kristen ini dianggap paten, maka diambillah kitabnya Yahudi, ditempelkan masuk di kitabnya Kristen supaya dianggap dari Yahudi juga rupanya. Padahal kan bukan, tidak ada hubungannya itu. Kristen dan Yahudi itu nggak ada hubungannya. Makanya saya tanya tadi bang, kalau kita mengenal Bapa harus mengakui hukum Taurat. Itulah dia yang diajarkan Pak di dalam kitab kami. Dan kedua, makanya tadi saya bilang tadi sama abang, karena Yesus itu merujuk kepada Bapa. Tidak pernah Yesus mengatakan kamu sembah saya, bukan. Tetap merujuk kepada Allah Bapa. Merujuk kepada Allah Bapa. Jadi makanya saya katakan sama Abang Juma, abang itu baik orangnya. Coba bang kalau baca firman itu dari awal, dari pertama sampai akhir, baru renungkan. Karena di dalam kitab kami bang, perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu, jadi kalau dibilang nanti bang, tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu nggak abang artinya itu? Tahu? Coba. Ya, kalau ada orang yang jahat kepadamu, jangan kau balas. Itulah artinya bang kan. Karena apa kalau kamu balas sama abang dengan dia, sama Tapi seperti tapi itu ajaran Yesus kepada Bani Israel, abang. Maaf, itu bukan untuk Kristen. Itu makanya Itu untuk Bani Israel. Bikin sama abang. Kalau apapun dibilang abang sama kami tidak akan mau bang mengatakan yang tidak baik sama abang. Karena apa? Ya. Kami sudah diajarkan kepada kami. Yesus mengajarkan hal itu kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Adapun Kristen ngaku-ngaku pengikut, kan sudah dinubuatkan akan diusir oleh Yesus. Dengan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Baca dari atas sampai ke bawah, baru abang tahu. Lah, enggak ada Yesus mengajarkan dirinya untuk kaum di luar Bani Israel. Malah kalau Anda baca Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Yesus hanya untuk domba. Domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Yakub pada zaman Yesus mengajar disebut Bani Guguk. Itu tidak ada itu Yesus memanggil domba kepada orang-orang di luar Yahudi, nggak ada. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, mengaku-ngaku murid Yesus, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel. Domba tidak makan babi, yang makan babi adalah serigala. Itu harus dipahami tuh. Bang Juma. Salah lagi saya yang kasih data. Bang Juma, jangan terlalu mendominan apa itu sama orang kami Kristen Bang Juma. Karena saya berdasarkan dalil, Bang. Iya, makanya saya katakan sama Bang Juma tadi,
Baca dari atas karena aku bang tidak mau seperti abang berbicara seenaknya aja tapi menyakiti hati orang. Aku nggak mau bang. Karena apa bang? Justru Karena abangku apa bang? justru nanti kalau yang Pertanyaan saya sampaikan ini kebenaran menyakiti hati abang, ya kebenaran itu memang menyakitkan. Yesus juga mengatakan itu kepada murid-muridnya. Barang siapa yang tidak bisa membenci ayahnya, ibunya, anaknya, kakaknya, atau siapapun itu, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Memang pedis kebenaran itu. Memang pedis. Kalau mau dimanja itu hanya semu berarti. tahu nggak apa artinya itu? Iya tahulah. Jadi makanya saya katakan sama abang, kalau abang membaca firman itu bacalah dengan segenap hatimu dan akal pikiranmu. Tapi Itulah jangan hasilnya. jangan duluan akal pikiranmu karena bisa nanti pemikiranmu berubah-berubah. Abang, segala sesuatu bagi manusia yang lebih diutamakan itu akal. Ke pasar beli apapun itu akal. Ke kantor bekerja apapun itu akal. Milih makanan apapun itu akal. Akal dulu. Baru apa yang masuk akal dibenarkan oleh hati. Jangan hati dulu, baru akal. Akal dulu, karena hanya akal lah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Segala sesuatunya. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Tidak ada Yesus mengatakan dengan iman, tidak ada. Tapi akal. Akal kalau sudah sampai kepada kebenaran, itulah iman yang sebenar-benarnya. Kalau abang tidak, Anda imani dulu. Susah itu, salah kalau diimani dulu. Ada botol, ada ini botol. Ini warna botol. Coklat isinya, hitam. Diimani aja. Oh, ini adalah kecap. Udah, campurlah di nasi. Ternyata begitu dirasa ternyata oli kotor. Gara-gara asal percaya doang, gara-gara iman doang. Harus akal dulu. Harusnya dibuka dulu, dicicipin. Apa ini ya? Oh, kecap. Jangan imani toh. Belum, pokoknya ini adalah kecap. Begitu dituang di nasi, makan ternyata oli. Imani Yesus Tuhan, imani Yesus penebus dosa, bla 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 bla. Begitu masuk mati, ternyata yang salah. Jadi harus diolah akal dulu. Kalau kita sudah olah dengan akal, tetapi ternyata masih juga salah, berarti Tuhan ini ada yang salah sama Tuhan. Karena dia menciptakan akal kita untuk sampai kepada item-item kebenaran. Akal digunakan oleh Tuhan sebagai serpihan cahaya bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Makanya kita dikasih akal karena kita ditunjuk sebagai makhluk yang memimpin dunia. Katanya kita, kata di Kristen, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi kenapa tidak menggunakan akal? Sementara Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu karena Tuhan Maha Berkarya. Berkaryanya Tuhan karena adanya Maha Ilmu, Maha Mengetahui. Manusia diberi akal untuk mengetahui. Manusia diberi akal untuk berkarya, untuk mencipta. Kenapa nggak dipakai itu untuk menelaah Tuhan? Kenapa harus iman dulu baru akal? Malam ini aku udah berbicara dengan abang, udah penting saya Bang Juma udah saya tunjukkan jalan kebenaran itu sama abang. Tapi itu urusan pribadi abang ya. Tapi silakan bang. Nah, tapi karena itu udah saya tunjukkan dan sudah saya bacakan juga tadi sama abang Yohanes 14 ayat 20. Jadi karena perbincangan kita ini perbincangan tentang firman. Tapi firman kalau keimanan abang tidak bisa saya ganggu gugat karena apa itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi sudah saya kasih tahu itulah jalan kebenaran bang. Ya bang ya. Tapi kalau bisa bang aku baca firman itu dengan hormat saya bang ya. Jangan disama-samakan dengan benda ataupun apapun. Karena firman itu dari roh kebenaran dan kembalikan ke kebenaran. Ya bang Jumaya.
Iya Itu bang, iya bang. aja yang saya minta sama abang. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Oke. Kasih. Kalau dia berasal dari roh kebenaran, apa yang menjadi tolak ukur kebenarannya? Ya akal. Anda benar, saya juga benar. Untuk mengetahui mana yang benar-benar benar, akal. Bukan iman. Karena kalau iman, teman-teman, kalau modal percaya saja, maka segala ruang lingkup kepercayaan kita itu akan menjadi penguat daripada iman. Contoh, Anda suka makan babi. Iman Anda yang tadinya tidak sesuai dengan akal akan menjadi kuat Anda pegang. Kenapa? Anda suka makan babi. Di situ keimanan Anda boleh makan babi. Maka keimanan Anda akan didukung oleh keadaan. Tetapi kalau akal dulu, ketika ada larangan jangan makan babi, maka akal harus tunduk kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Hei akal, firman Tuhan ya jangan makan babi. Koneksal apa? Tunduk. Kenapa harus tunduk? Ya akal akan menelaah bahwa itu adalah instruksi dari pencipta. Lakukan, meskipun berat. Itulah iman yang betul. Tapi kalau sudah lebih dulu kesenangan, akan diakal-akali. Oh itu kan yang dilarang itu kan babi hutan. Oh, yang dilarang itu kan babi hidup. Enggak. Babi itu kan dilarang hanya untuk Bani Israel saja. Maka akan ada beribu macam alibi, alasan untuk membenarkan iman. Padahal bertentangan dengan akal. Itulah tadi ku bilang. Ini iman. Saya beriman. Tidak ada mereknya. Apapun itu. Saya beriman bahwa ini adalah kecap. Pasti benar. Karena saya beriman. Itulah imanku. Tidak mungkin goyang. Dituanglah di nasi. Ternyata oli kotor. Mampus tuh makan tuh iman. Kalau akal dulu baru beriman. Itulah kita dimanusiakan. Makanya kita tidak dibinatangkan. Kalau ada orang tidak menggunakan akal dulu dalam menentukan sikap. Itu orang tidak memanusiakan dirinya. Dikasih kobokan untuk makan, untuk tempat cuci tangan. Ah, ini pasti bersih. Diminum kobokannya. Alasannya ya saya percaya, saya beriman ini bersih. EGP, itulah iman saya. Gila. Tapi kalau orang berakal dulu, diambilnya ini, dicelupkan sedikit di piring atau di wadah, habis itu bukan kecap rupanya. Oli ini, mana kecapnya sini? Kasih lagi, kasih. Ah ini baru kecap, kasih nasi, baru rasional, baru iman kepercayaan yang mantap. Sejalan dengan keyakinan hati kalbu, ketukan insani, insting kemanusiaan dan kekuatan akal. Itu baru manusia. Yang tadi itu ambil, pokoknya makan terat. Orang apa yang kayak gitu? Orang apa? Itu melasa, itu garing. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda mengatakan baca dari atas ke bawah, aduh kurang apa lagi saya membaca Bible. Justru saya yang lebih banyak membaca kurasa. Halo, semangat malam. Semangat Halo. malam juga Bang Juma. Iya. Iya, dari Kristen Abang. Katolik Bang. Katolik. Mohon izin buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Oke, siap. Terima kasih. Bentar Bang. Iya, Abang. Ya, Sering baca Bible, Abang? Sering pasti ya. Kalau membaca Bible
jujur saya ini Pendeta, pastor. bukan pastor, bukan pendeta, tapi saya ini awam gitu ya. Tapi Oh, membaca Bible secara rutinitas itu tidak, ya itu namanya manusiawi ya. iya Bang, iya Bang. Ya betul. Oh, oke. Saya boleh bernarasi? Bernarasi oke, selagi masih dalam topik oke, gitu. Oh, baik Bang, baik. Makasih banyak. Jadi, Oke, siap. eh, Ya. siap. Salib apakah sebuah sandiwara kan gitu? Karena orang-orang terdahulu kita, termasuk Yesus, mengecam para pelaku salib sebagaimana yang tertuang di dalam Matius 23 dan juga di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, bagaimana Tuhan mengecam para penyalib dan Yesus mengecam para penyalib dan juga keturunannya dengan dia berkata, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri dari neraka? Kau tidak akan mungkin luput dari neraka. Kenapa? Karena kau adalah keturunan pelaku penyaliban terhadap nabi-nabi, maka kamu harus menanggung pertumpahan darah yang terjadi mulai dari Habel sampai Zakaria. Jadi Yesus sangat mengecam keturunan para penyalib orang benar. Gitu. Sedangkan kalau di Katolik berbeda. Ya. Salib terhadap Yesus adalah kemenangan bagi orang-orang Katolik. Tanpa salib orang Katolik tidak selamat. Nah, sedangkan yang ingin menyalib Yesus adalah iblis. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, berarti salib adalah kemenangan bagi iblis. Tuhan melarang, jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Amsal 6 nomor 16, jangan kau membunuh orang yang benar. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, iblis sudah pasti menentang firman Tuhan. Ketika dilarang bunuh Yesus, iblis malah ingin membunuh Yesus. Ya. Jadi ketika penyaliban terjadi dan berhasil, maka salib itu adalah kemenangan bagi iblis. Nah, di Katolik, salib adalah kemenangan bagi Katolik. Kenapa jadi posisinya sama seperti iblis? Ini pertanyaan Bang, silakan. Siap. Coba yang pertama tadi kemukakan Bang Juma mengungkapkan Yesus ya. Iya. Oke. Yesus mengungkapkan bahwa Para penyalib dan keturunannya adalah tidak lolos dari neraka. oke. Para penyalib dan keturunannya tidak akan lolos dari neraka. Itu Yesus yang ungkapkan. Iya, betul. Pertanyaannya, Yesus ini siapa? Dia adalah Mesias yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk mengembalikan Bani Israel kepada hukum Taurat. Itu Yesus. Yesus itu Allah atau Yesus itu secara pribadi? Yesus itu manusia ciptaan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Oke. Yesus itu utusan Allah. Iya. Oke. Sekarang begini. Seandainya kalau penyalipan itu tidak terjadi,
apakah ada kebangkitan atau tidak? Kalau penyaliban tidak terjadi, itu kemenangan bagi Gini Bang Juma. Gini. Kalau penyalipan itu, entahlah peristiwa selanjutnya, entahlah peristiwa selanjutnya. Kalau tanpa penyalipan itu, kebangkitan ada apa enggak? kebangkitan enggak ada. Enggak ada. Iya. Yang khusus kejadian itu ya? Iya. Pasti ada penyalipan, baru ada kebangkitan. Yes. Oke. Oke, pemahaman sampai sini ya Bang Juma ya. Minta maaf sampai sini saja ya. Bang Juma, saya mohon pamit. Entahlah dia dari pemikiran teman-teman yang lain yang maupun Katolik ataupun ya Kristen yang lain seperti apa. Pemikiran saya, pemahaman saya seperti Bang Juma. Oke, sampai di sini. Oke, Bang. Paham. Oke, siap. Oke. Oke. Izin turun ya, Bang? Oke. Iya, silakan Bang, silakan. Silakan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah Yesus memberi contoh tanda Yunus. Tanda Yunus itu harus tergenapi. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti bangkitnya manusia dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu harus terjadi dan digenapi khotbah Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Harus ada kebangkitan, tidak boleh tidak. Penyaliban itu kudu terjadi, harus. Al-Quran pun mengatakan penyaliban itu terjadi. Gitu. Jadi jangan saudara saya mengatakan, aku menang, kan ada kebangkitan. Tunggu dulu. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Makanya murid-murid yang percaya tidak ada percaya kepada kebangkitan. Nanti lama-lama setelah dia berinteraksi dengan yang disalib, barulah mereka percaya. Meskipun masih ragu. Halo juga Bang. Sebastian. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kristen Katolik? Nama Bang Juma kayak nama bapak saya. Gimana? Saya Islam Bang, saya fansnya Bang Juma ini mau minta foto. Saya orang Islam, saya minta foto aja. Oke, sip. Dah. Tuh lah. Oke. Makasih Bang. Lindar Diansa, sekeren. Sahabat Bastian, barakallahu fiik. Sahabat Satria, Masya Allah. Silakan Saudara Naim, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kristen Bang? Iya, dari Kristen. Oke. Mohon izin buka kamera Bang, kita diskusi seperti tadi dengan teman-teman yang lain. Sahabat Hanan, Akhwan, Konspir, Laki Fandi, thank you. Silakan Bang, kita diskusi tema ini sangat menarik kita untuk bahas. Mungkin aku nggak diskusi, aku cuma pengen bertanya aja. Bisa kan ya? Iya, justru itu buka kamera Bang.
Silakan. Udah. Gini loh Bang Juma, Buka kamera dulu Bangku, silakan. udah dibuka. Belum, terima dulu permintaannya dari Mas Simpan. Gimana? Oh, udah ya. Simpan. Belum. Nah, iya. Oke. Udah. Silakan. Gini loh Bang Juma, aku sering dengar live-nya Bang Juma, terus aku sempat udah sih kepikiran cuma yang katanya kalau kita tuh ini kan kita berpikir secara rasional aja ya, nggak berat-berat, pokoknya standar sebagai manusia gitu loh. Gini, membunuh orang yang benar, apakah apa sih namanya, apakah kita itu bisa dikatakan benar atau salah, intinya tuh kayak berdosa enggak gitu kan ya. Tapi kalau menurut aku salah sih, salah gitu loh Bang. Nah, tiba-tiba aku kepikiran ketika Yesus dibunuh itu, kalau secara rasional ya, kayak secara akal manusia gitu kan, kalau Yesus itu kan satu orang manusia yang suci, udah gitu tentu saja pasti benar. Nah, kenapa kok kita percaya bahwa Yesus itu dibunuh hanya untuk menebus dosa umat manusia? Itu gimana sih pemahamannya, gimana sih? Kok tambah aku bingung. Sementara menurut Bang Juma kemarin kan, waktu itu kan Bang Juma bilang itu kayak gak ada keuntungan, apa ada keuntungan, gimana itu Bang? Aku bingung. Tolong lah. Abang Katolik, Protestan? Aku Protestan. Iya. Jadi gini, Bung. Dalam kaidah beragama yang diajarkan oleh para nabi, dalam hal ini nabi-nabi yang diimani juga oleh orang-orang Yahudi dan juga saudara kami Kristen, tidak ada alasan untuk membunuh orang benar. Itu nggak ada alasan. Membunuh orang benar adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Membunuh satu manusia itu sama halnya membunuh seluruh manusia. Nah, kalau Yesus ini orang benar dibunuh, yang datang bukan pengampunan dosa, yang ada adalah dosa. Coba kita lihat di Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nggak boleh. Jadi ketika ada orang membunuh Yesus yang adalah orang benar, bukan menebus dosa, tapi menyebabkan dosa. Apa buktinya? Kalau kita lihat di dalam Matius 23, ngeri, saya aja membacanya itu merinding. Makanya muncul tema ini. Matius 23 nomor 32 sampai 34 itu kecaman. Itu kecaman Yesus. Apa kata Yesus di sana? Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu bisa loloskan diri dari api neraka? Sebab aku telah mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, tapi separuh kalian bunuh dan kalian salibkan. Maka kalian akan menanggung darah yang telah ditumpahkan mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepada kalian, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi membunuh orang benar itu menurut Yesus menyebabkan orang di neraka jahanam. Bagaimana mungkin Kristen selamat? Justru penyaliban. Sekarang begini saudara Naim, ketika ada orang benar diutus oleh Tuhan,
Siapa musuhnya? Orang benar ini. Iblis kan? Iblis. Ketika Nabi Musa datang, musuhnya siapa? Iblis. Iblis. Fir'aun kan? Iblis, orang yang kerasukan setan, orang yang dipengaruhi setan. Ketika Yesus datang, musuhnya adalah iblis. Mau nggak iblis itu membunuh Yesus? Mau. Berapa iblis dan pencobaan membunuh Yesus, iya kan? Benar nggak, Bang? Iya. Nah, ketika iblis berhasil menyalib Yesus, maka penyaliban itu adalah kemenangan bagi siapa? Iblis. Iblis. Nah, sekarang sebagai seorang Protestan, saya tanya, apakah salib itu ada digantung di rumah? Ada sih. Berarti Anda sedang apa tuh? Anda sedang memproklamirkan kemenangan iblis. Kalau iblis berhasil menyalibkan Yesus, berarti itu adalah kemenangan bagi iblis. Kalau penyaliban adalah kemenangan bagi iblis dan itu juga adalah kemenangan bagi Kristen, maka tergenapilah apalah yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Disebabkan karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti ketika orang Kristen mengaku salib adalah kemenangan, berarti Kristen berada di kubu mana ini? Di kubu Yesus atau di kubu iblis? Iblis. Sederhana loh itu. Makanya sebelum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Itu ucapan Yesus tuh. Itu nggak bisa diragukan kalau Anda beriman kepada Yesus. Itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Karena itu adalah pengakuan Yesus itu sendiri. Oke. Waspada, ya silakan. Cuma aku bertanya, terus kalau Yesus kan menurut ajaran kami kan Yesus disalib demi penghapusan dosa manusia. Nah, ya. Pernyataannya Bang Juma seperti ini dan emang benar-benar ada dalilnya. Menurut pemahaman Bang Juma dengan dalilnya, ada nggak ayat terkait dengan penyaliban Yesus selain penebusan dosa? Selain dari penebusan dosa itu, ada nggak pemahaman atau dalil dari entah itu dari Alkitab atau mungkin dari Al-Quran dengan yang ada nggak? Bisa. Ya, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, saya sering membacakan ayat bahwasanya gimana? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa yang diterangkan di sana? Balasan bagi orang-orang yang memusuhi, yang memerangi, yang membenci pencipta langit dan bumi dan rasulnya adalah dibunuh atau disalibkan. Apakah ada di bilangan? Apakah ada di kitabnya Yahudi? Ada. Di Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan sampai mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apa mungkin Yesus orang benar, Yesus yang dikasihi adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kan tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Makanya Al-Quran bersama dengan Matius 23 itu juga menerangkan
Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Oleh karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh, telah menyalibkan Nabi Isa, maka kami hukum mereka. Kami hukum. Dihukum. Apa hukumannya? Mereka dihinakan di dunia ini. Dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang berat. Nah, itu sesuai dengan ajaran Yesus tuh. Yesus mengatakan di Matius 23 yang tadi, 32 sampai 30 sampai 36. Makanya ada tema ini, apakah salib itu adalah sandiwara? Kenapa bisa sandiwara? Loh, kok di Kristen salib itu kemenangan? Sementara Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak lama lagi, tinggal sesaat lagi kalian melihat aku berkata-kata kepada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Itu kan menurut pemahaman Al-Quran. Kalau misalkan dari Alkitab bisa nggak? Kalau aku nggak kedepankan doktrin ya gereja ya, kita secara rasional aja. Nah, kalau misalnya tadi pemahaman Al-Quran seperti itu di ayat di Al-Maidah, apa kalau menurut di Bible saya Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu ada berkaitan nggak? Karena di sini kan terkait dengan topiknya salib apakah sandiwara. Oke. Kalau yang Anda maksudkan di Al-Qur'an di mana? Di kitab Anda tadi? Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ di Al-Qur'annya dijelaskan di surah Ali Imran ayat 55. Di sana diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terjamah oleh orang-orang kafir. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Apa kata Allah? Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku dan membersihkanmu, mensucikanmu dari orang-orang yang kufur. Jadi Nabi Isa itu diselamatkan. Kan Yesus berdoa, Bang. Yesus kan berdoa. Di Lukas 22 nomor 43-44. Ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tetapi jangan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu lah yang berlaku. Lalu seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan kepadanya sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pertanyaannya muncul. Pertanyaan muncul di situ. Apa pertanyaannya? Malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus untuk apa? Untuk disalib? Supaya kuat disalib? Mustahil. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya dia dipersiapkan untuk terbang ke langit. Kalau hanya untuk disalib, ngapain dia diberi kekuatan? Toh faktanya, yang disalib itu nggak cukup 3 jam mati. Cuman minum. Coba baca Yohanes 19:30. Aku haus, haus, haus. Haus katanya. Masa seorang utusan Tuhan begitu? Haus, haus. Lalu dia dikasih anggur asam. Dicicipi ke mulutnya. Dikecam sedikit. Lalu dia mengatakan apa? Sudah selesai. Lalu matilah dia. Loh, mana kekuatan malaikatnya? Sedangkan pada saat itu oknum yang disalib ini belum 3 jam, lalu kemudian kakinya juga tidak dipatahkan. Kok langsung mati? Mana kekuatannya? Mana kekuatan dari malaikat tadi? Jadi satu-satunya alasan ketika Yesus berdoa, lalu Tuhan kemudian mengutus malaikat kepadanya, itu adalah untuk menjemput Yesus terangkat ke langit. Isqalallah ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru.
Diangkat dia ke langit. Tidak disalibkan. Oke, Om Juma. Om Juma. Oke. Sip. Kita sedikit ini sih. Mohon izin. Makasih Dinda, makasih. Nanti lain kali kesini lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Siap, Om Juma. Oke. Makasih ya. Malam. Silakan teman-teman muslim. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Barakallah fik sahabat. Wow. Keren. Rezekinya bertambah teman-teman. Usianya berkah. Ayo teman-teman yang non muslim silakan ajukan permintaan naik ke sini. Halo, semangat malam saudara Dodi. Ada yang pulang dari Roma ya? Minta permintaan dong. Yang mana yang pulang dari Roma? Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Kristen? Islam Bang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Pamit Bang ya. Iya, pamit. Ya, izin Bang. Hati-hati di jalan. Mana yang pulang dari Roma? Halo, semangat malam. Halo Bang. Ada onde-onde kah? Waalaikumsalam, maaf kepencet. Oh iya, silakan Bang, kasih. Hati-hati. Terima kasih sudah mendukung kegiatan kita ya, Bang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari Makassar lagi nih Bang. Oh, dari Makassar. Iya Bang. Turun aja Bang. Kasih Bang ya. Iya. Semangat Ki juga. Iya, sehat-sehat Ki Bang. Amin, makasih. Semangat. Mujahidin. Siap. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mari Bang. Ayo teman-teman. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. YouTube gangguan ya teman-teman. Sorry. Saya kurang monitor. Tadi padahal saya rajin baca ini. Kok nggak bisa ya? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube masih error ya teman-teman ya? Ya, terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Terima kasih. Saya suka nyimak Bang. Oke, Abang makasih. Sama-sama. Dari mana? Muslim ya? Ya, alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. Garut. Masya Allah. Iya Bang. Kedengaran dari suaranya kok. Terima kasih. Kasih. Halo, semangat malam. Halo Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, abangku. Dari mana ini? Kristen, Katolik, Protestan? Islam nih Bang, kita dari Aceh Bang. Oh Aceh, Masya Allah. Siap. Saya sering ikut Bang Zuma. Alhamdulillah. Siap. Panjang umur Bang Zuma, sehat selalu. Amin. Makasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Kita naikkan yang non muslim Bang ya. Oke. Oke abangku, makasih. Assalamualaikum. Semangat malam saudara Gile. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dikasih naik. Iya Abang. Semoga Bang Juma tetap sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan usianya dan selalu barokah usianya. Alhamdulillah Bang Juma, saya selalu mengikuti Bang Juma setiap malam. Alhamdulillah. Terima kasih atas usahanya untuk menegakkan agama Islam. Baik Bang Juma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang
ketemu lagi kita. Ada yang ketinggalan tadi ya Bang ya? Tidak ada yang ketinggalan sih Bang. Gini, Ya, kalau silakan. teman-teman Muslim, saya mau yang mau yang Katolika, mau yang Protestan itu naik dulu gitu. Iya. Gitu. Itu yang kita prioritaskan seperti itu gitu. Baik. Ya, maksudnya Abang mau berdiskusi dengan orang Katolik atau gimana? Gini, maksudnya mau naik ke roomnya Bang Zuma nih, maksudnya orang-orang berkompeten gitu, orang-orang yang berkompeten, maksudnya iya, maksud dari saya Kristen gitu, ya Bang ya? Dari Kristen ya, Kristen ini umum gitu ya, Kristen ini umum, mau itu Katolik ataupun Protestan gitu. Itu yang saya maunya seperti itu sih. Iya. Cuman masalahnya kelihatannya Komal saya ini dihindari abangku. Dihindari ya? Iya, dihindari oleh teman-teman kita yang senior gitu. Tidak apa-apalah, namanya persaingan digital itu seperti itu Bang Juma. Salam hormat Bang Juma, tetap semangat gitu. Iya, makasih abangku, makasih. Aman saja. Aman. Saya Katolik, saya apresiasi Bang Juma secara logik, secara Bible, artinya data fisik, data verbal, semua lengkap. Saya akui itu. Iya. Makasih Bang, makasih. Saya akui itu. Tetap kedepankan itu, Bang Juma. Gini ya, seperti saudara-saudaraku Muslim, dia akan mengatakan imanku adalah imanku. Dan itu tidak akan terpengaruh, begitu. Oh iya Bang. Itu jelas. Oke. Ya, karena yang di sini yang kita tampilkan itu proporsional ya. Maksudnya begini, yang ditampilkan di sini itu secara akademis. Saya ikuti roomnya Bang Zuma ini, maksudnya akademisnya itu, nilai akademiknya itu yang dikedepankan. Iya. Kita tidak membenturkan itu nilai Bang Juma itu di situ. Tidak membenturkan gitu. Tetapi nilai akademisnya, bukan nilai membenturkan gitu ya. Tapi nilai akademisnya yang dikedepankan. Saya support Bang Zuma. Muslim, saya Katolik, saya support, serius. Makasih Bang, makasih. Saya akui dan saya tetap hormati itu dan akui itu. Kapanpun, karena saya pernah hidup di Makassar, serius Bang Zuma, hormat saya untuk saudaraku di Makassar, akui Ji. Makasih. Siap. Baik Bang, kita undang juga orang-orang yang mumpuni di dalam pengetahuan Bible. Siap. Gitu, siap. Makasih Bang ya. Oke Bang Zuma. Oke, makasih. Siap. Kita standby di bawah. Masya Allah. Oke. Halo, semangat malam. Biarawanti dari mana? Halo.